diperhatikan. Minimal memakai masker, minimal memakai masker di ruangan, terutama di ruangan, termasuk di kelas kita. Ya. Kalau di kelas dipakai, tapi nanti kalau udah keluar udaranya sudah lebih baik daripada di ruangan, sudah mulai boleh, ya boleh. Tidak berarti kok terus dibuka dulu ya enggak. Sesekali boleh kita buka, itu ya. Ya. Untuk hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Terus yang kedua? Yang ketiga? Oh ya. Ya semoga yang sakit nanti segera sembuh ya, sehingga bisa belajar lagi dengan kita semuanya. Anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan surat masuk dan surat keluar dengan buku agenda. Jadi mengelola surat dengan buku agenda. Berarti adakah yang tidak pakai buku agenda? Ada, ya, ada, tuh ya. Jadi selain buku agenda itu juga ada. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran di pagi ini, coba untuk penyegaran dulu. Saya breakingnya cuma sing sederhana, bentar. Semoga kalian bisa memberikan semangat untuk belajar di pagi hari ini. Breakingnya gampang nanti. Saya nanti kalau mengatakan begini, saya balik aja ya. Nyanyi tapi sing gampang dia pakai. Semut, semut, semut. Semut itu besar apa kecil? Kecil. Nah, nanti disebutnya besar. Gajah, gajah, gajah. Nah, harusnya besar tapi kecil, gitu ya. Ya. Jadi semut, semut, semut besar. Gajah, gajah, gajah kecil. Nah, nanti yang salah kan kurang ya konsentrasinya ya, sehingga nanti harus maju. Sekarang berdiri dulu, berdiri dulu. Yang kelihatan berdiri. Silakan. Sudah berdiri semuanya? Ya. Semut, semut, 1, 2, 3. Semut, semut, semut besar. Gajah, gajah, gajah kecil. Semut, semut, semut besar. Gajah, gajah, gajah kecil. Gajah, gajah, gajah kecil. Gajah, gajah, gajah kecil. Semut, semut, semut besar. Semut, semut, semut besar. Gajah, gajah, gajah kecil. Ya, tadi cuma 1 yang saya dapat. Mbak siapa tadi? Sini maju. Ya. Silakan semuanya duduk dulu. Ini suruh ngapain? Apa kamu bisanya apa? Nyanyi kayak apa, menari atau apa? Oh, gak bisa. Anak saya nyanyi bareng apa? Saya apa? Bareng. Oh, bebek sekali. Silakan. Iya, bareng-bareng, tapi kamu harus menyampaikan loh. Ayo, Teman-teman nyanyiin lagu bebek sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Materinya yaitu pertemuan pengelolaan surat masuk dan keluar dengan buku agenda. Coba sebelum saya sampaikan yang dimaksud buku agenda itu apa? Nah, siapa namanya? Agenda. Buku agenda merupakan buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun. Iya, pintar ya. Jadi buku agenda adalah untuk mencatat surat masuk dan keluar dalam 1 tahun. Coba Mas
loh. Bunda sama Agenda kembar, kembar. buku agenda pemasangan. Iya, ada 3 ya. Nanti akan kita pelajari 3-3-nya ini. Nanti satu demi satu. Coba kalau buku agenda yang tunggal kira-kira bagaimana? Definisinya apa? Sepengetahuanmu apa? Yang tunggal sendiri-sendiri. Yang tunggal itu pencatatannya sendiri-sendiri. Tidak apa-apa, ini saya hanya pretest dulu ya. Katanya kalau tunggal itu pencatatannya sendiri-sendiri. Gitu. Nah sekarang coba kalian buka di VL-mu, di Fiscal Learning, materi saya yang ini. Kalian baca dulu 5 menit. Dibaca 5 menit. Silakan dibaca dulu. Itu mencatat surat baik yang masuk maupun yang keluar dalam 1 tahun. Nah buku agenda hakikatnya itu ada 3. Yang satu apa? Tapi sudah dibaca apa? Ya, buku agenda tunggal itu mencatat surat masuk keluar bukunya sejumlah 1 dengan nomor berurutan. Nomor 1 masuk, nomor 2 keluar, 3 masuk, keluar, masuk. Yang penting nomornya berurutan dalam 1 buku. Kemudian buku agenda yang kedua berpasangan. Namanya berpasangan ini mestinya ada 2 sing berdampingan. Dieling-eling ya. Seperti mantennya kan berdampingan nih dieling-eling. Oh, ini berpasangan. Berarti buku itu bukunya tetap 1, tapi berdampingan 1 kiri dan 1 kanan. Yang satu mencatat surat keluar, yang satunya mencatat surat masuk. Kiri kanan boleh dibolak-balik. Yang kiri masuk, yang kanan keluar. Atau yang kiri keluar, yang kanan masuk, boleh. Terus gitu nek kiri masuk ya terus setiap ganti halaman yang kiri masuk terus. Setiap ganti lembar yang kanan keluar terus. Begitu seterusnya. Dalam 1 buku sudah ditutup, nanti boleh dilanjutkan seperti tadi di binder klik ya, biar tidak mengganggu pekerjaan untuk berikutnya. Buku agenda tunggal sudah, buku agenda berpasangan. Yang ketiga buku agenda kembar. Buku agenda kembar. Di situ sudah kalian baca juga bahwa buku agenda kembar ini ya. Buku agenda kembar namanya aja kembar. Bukunya berapa? 1. Kembar mesti bukunya lebih dari 1, yaitu bukunya 2. Yang 1 untuk yang masuk, yang satunya keluar. Buku kembar 2 dieling-eling. Ya. Jadi jangan dia pakai definisinya, tapi dipahami tadi apa yang saya sampaikan. Sudah paham ini buku agenda? Ada 3, yang 1 diulang. Tunggal, yang kedua yang ketiga ya. Nah, pokoknya dipahami. Oh, kembar seperti itu diingat-ingat gitu. Jadi jangan diapalkan malah kesulitan nanti kalian. Sudah ya, lanjut. Nah, berikutnya kalau nanti ada yang surat masuk, ini kan khususnya di sini adalah yang masuk ya. Surat masuk, kalian perhatikan. Di sini misalnya ada surat dari luar, dari perusahaan luar masuk ke kita. Itu diterima oleh bagian penerima surat. Bagian penerima surat itu siapa ya? Bisa satpam, bisa di depan itu penerima tamu atau resepsionis gitu ya. Pokoknya yang paling awal kita ketemu yaitu sebagai penerima surat. Kemudian yang kedua, diberikan penerima surat ini mungkin kalau itu seorang resepsionis hanya menulis ada surat dari siapa ditujukan kepada siapa, titik, tidak boleh membuka. Penerima itu tidak boleh membuka. Kemudian yang kedua yaitu mencatat surat. Mencatat surat
biasanya di kantor-kantor disebut kalau sistemnya agenda namanya agendaris, yaitu orang yang tugasnya mencatat surat baik masuk maupun surat keluar. Ini harus membuka kalau ini. Harus dicatat apa kalau itu tidak kita buka, mestinya dibuka suratnya ya. Kemudian ini surat sebagai contoh ini ya, surat. Kalau sistem buku agenda itu juga nanti memakai semacam disposisi. Sudah surat ini misalnya seperti ini sudah kita buka di amplop, disposisi kita tempelkan di surat seperti ini, kemudian diklip dulu aja, diklip, terus mencari buku agenda ya, mencari buku agenda. Nah, buku agendanya disiapkan nih, misalnya Mbak ini adalah sebagai pencatatnya, buku agendanya tunggal disiapkan, kemudian ini dibaca semuanya, jangan sampai tidak ada yang dibaca. Yang bagus isi suratnya digarisbawahi atau di stabilo, digarisbawahi atau di stabilo, isinya apa tadi ini dada gini, kemudian dicatat di lembar disposisi kalau itu surat masuk. Lembar disposisi semacam ini. Di materi saya sudah saya sampaikan, sudah saya share, sudah ada contoh lembar disposisinya ya. Kemudian dicatat di situ apa maksudnya, indeksnya apa. Indeks itu 1-2 kata untuk memudahkan kita menyimpan maupun menemukan kembali. Kalau di sini subjek sistemnya, ya subjeknya apa? Misalnya surat yang pertama tentang pengiriman barang. Terus dicari dalam kode-kodenya, dicari di dalam daftar klasifikasi. Ya, harus mencari dulu daftar klasifikasi. Di daftar klasifikasi, daftar klasifikasi di situ juga sudah ada sebagai contoh di punya kalian. Nah, itu nanti kita cari. Coba surat yang pertama kalian dibuka suratnya. Surat pertama. Yang suratnya yang kalau yang masuk surat keberapa? Dari surat-surat yang sudah kalian punya itu. Surat pertama itu surat masuk apa keluar? Oh, surat keluar. Nah, kalau yang suratnya masuk, surat kelima, coba kalian perhatikan. Surat kelima dari distro tinggal dulu. Dari distro. Ya, kalian lihat di situ dari distro. Ya. Udah, yang masuk seperti itu. Dikasih kode-kode di situ. Kodenya dibuka daftar klasifikasimu. Daftar klasifikasi. Sudah ya? Nah, daftar klasifikasi sudah kalian buka. Kodenya untuk distro, kodenya apa? PM13. Artinya bahwa surat itu tentang pemasaran. Pemasaran apa? Pemasaran apa? Oh, penawaran kerjasama dengan kode PM 13 kan? Yang 13. Kemudian tanggal penyelesaiannya. Kalau itu masuk, tanggal suratnya di situ tanggal berapa? 9. Tanggal 9 ya? Ya, tanggal 9. Yaitu paling tidak masuk ke kita tanggal ya, penyelesaian paling tidak itu tanggal 10. Ya, diisi nanti tanggal 10. Isi ringkasnya berarti tentang penawaran kerjasama tentang apa? Tentang apa? Ya, penawaran dan atau kerjasama menawarkan kain, beberapa jenis kain ya, dan sebagainya. Kemudian kamu tulis asal surat dan sebagainya. Ini contohnya seperti ini. Itu ya surat yang masuk yang saya terangkan. Kalau sudah dicatat di
buku agenda semuanya, nanti disalurkan. Nah ini ke bagian pengarah. Bagian pengarahnya siapa? Ini ada surat. Ya, bagusnya itu kalau disampaikan ke orang lain dikasih mark, ya. Bagian pengarah, kemudian pengarah sudah menerima, kemudian diberikan ke bagian pengolah. Nah, sopo ini surat masuk ini ditujukannya kepada siapa? Direkturnya atau bagian pemasaran? Kalau yang ini adalah di bagian kalau sudah di bagian pimpinan tertinggi, nah ini disposisinya nanti pimpinan itu ada instruksi. Ya, untuk bagian pemasaran silakan ini didalami dan saya sudah cocok. Mohon untuk minta brosur harga-harganya, misalnya seperti itu. Ini di sini ada bagian yang instruksi daripada pimpinan. Sudah ya. Nah kalau sudah pimpinan sudah, biasanya diberikan di bagian sekretarisnya atau tata usaha. Kemudian bagian tata usaha ini ada bagian yang terakhir adalah penata arsip. Mungkin sekretarisnya sendiri yang mengarsipkan atau bagian di tata usaha nanti yang akan mengarsipkan. Nah kalian nanti harus sampai kepada mengarsipkannya semacam itu. Sistemnya subjek, berarti harus seperti apa dan sebagainya. Itu dilanjut berikutnya. Itu yang masuk. Nah kemudian untuk yang keluar, disposisinya sudah di situ sudah saya berikan. Untuk yang keluar ini, berarti kalau keluar itu surat yang membuat siapa? Kalau kalian adalah perusahaan, namanya perusahaan apa? Bangun Jaya. Kalau surat keluar berarti yang membuat siapa? Ya Bangun Jaya. Kita di sini kalian di proyeknya itu di portofolio kalian adalah seakan-akan punya perusahaan namanya Bangun Jaya. Berarti kalau keluar kita membuat surat untuk kita keluarkan, ya kita keluarkan. Sehingga sebagai contoh di situ sudah ada surat yang keluar adalah surat yang pertama. Buka dulu surat yang pertama. Stoknya PT Bangun Jaya. Stoknya PT Bangun Jaya. Seperti ini. PT Bangun Jaya. Sudah ya? Nah, alurnya instruksi membuat surat itu mungkin dari pimpinan tertinggi boleh, atau mungkin bagian pemasaran, kabaknya, kepala bagian pemasaran, atau nanti kalau tentang kepegawaian ya bagian kepegawaian, kabak kepegawaian. Kalau nanti ada hubungannya dengan keuangan ya nanti yang membuat kepala bagian keuangan, misalnya semacam itu. Nah, karena di sini adalah tentang pengiriman barang, itu biasanya pimpinan utama menyuruh. Bisa sekarang kan hanya pakai telepon HP atau intercom, kepalanya pimpinan menyuruh kabak pemasaran tolong segera dibuatkan surat pengiriman barang tentang kain katun, karena dulu pernah pesan semacam itu. Nah kemudian membuat di situ adalah pembuatan konsepnya. Yang membuat konsep adalah bagian pemasaran. Nah kalau sudah dibuat konsepnya, sekarang konsep itu tidak ditulis tangan gitu ya, semua pakai komputer, ya udah kita ikuti aja. Kalau dulu di konsep dulu pakai tangan, sekarang komputer ya udah komputer. Dan di konsep kemudian diberikan kepada pimpinan lagi untuk disetujui. Kalau udah disetujui biasanya diparah gitu. Ya oke, ini saya sudah setuju. Kalau tidak, kasih tanda-tanda koreksi. Pakai tanda bintang, boleh pakai tanda pagar atau dicoret, ganti kalimat, itu pokoknya dikoreksi oleh pimpinan tertinggi. Kalau sudah dikoreksi dikembalikan lagi daripada yang membuat konsep tadi. Terus nanti dikembalikan lagi dulu kepada pimpinan. Sudah pimpinan lanjut diberikan lagi kepada yang membuat konsep, kemudian disetujui sudah, terus diberikan
ke bagian pemetikan surat. Nah, bagian pemetikan surat tidak langsung menerima, biasanya lewat KTU-nya dulu, Ketatausahaan, Kepala Tata Usaha. Kalau tata usaha tidak, ya sekretarisnya. Sekretaris itu ada bagian bawahnya sekretariat, itu masih ada lagi, itu ya. Kemudian suruh ngetik, kalau sudah mengetik, lanjutnya di situ bahwa kalau sudah diketik kemudian penandatanganan surat. Ya mestinya si penandatangannya siapa suratnya? Pimpinan tertinggi, diberikan lagi kepada pimpinan tertinggi. Kalau sudah ditandatangani selesai, kemudian langkah selanjutnya di sana ada penomoran, dibuat nomor suratnya. Jadi nomor surat biasanya dikosongi dulu, terus ini adalah pengiriman barang ya, kodenya PB, garing bulannya Agustus itu Romawi 8, kalau bulannya September ya Romawi 9, garing 2022. Terus kosong kan, dan nanti bagian penomoran boleh pakai pulpen. Jadi urutan suratnya kalian di buku agenda itu tinggal ngurut ke sampai suratnya ini surat yang berapa, misalnya semacam itu. Dan kalau di sini adalah suratnya yang ke 55, saya kasih nomor 055. Kemudian diberikan ke bagian agendaris lagi seperti yang tadi masuk mencatat. Kan pencatatannya masuk dan keluar orangnya ya satu, ya tidak sendiri-sendiri. Ya sendiri-sendiri nanti malah gimana ya, ruwet ya. Kalau satu orang ya berarti dia yang bertanggung jawab semuanya, baik itu surat masuk maupun surat keluar. Kalau udah ya agendaris selesai, di bagian pencatatan kemudian dilipat, diamplopi, kemudian dikirim. Ya lewat siapa ya? Bisa lewat kurir, kalau sekarang kurir itu bisa lewat pos, bisa lewat apalagi selain pos sekarang, gosen itu saya bisa ya. Ya sekarang itu cepat juga bisa. Meskipun begitu ada yang lewat email sekalian sekarang double kadang-kadang ya, email ya bentuk wujud suratnya dikirim. Nah sekarang saya tanya, untuk membuat surat kan kita kirimkan keluar, kita perlu mengarsipkan tidak ini tadi? Perlu. Berarti kalau membuat surat keluar minimal pasti membuat dua, yang satu dikirimkan, yang satu nanti kita arsip. Ya, itu ya dieling-eling itu. Kita arsip, sudah selesai. Nah, inilah prosesnya semacam itu. Ada yang bertanya? Sudah? Tidak ada? Sudah? Jelas semuanya ya? Ya. Sekarang coba di kelompokmu itu kamu kerjakan, ada beberapa surat sebagai contoh di situ. Kamu kerjakan di buku agenda tunggal, langsung di komputer di agenda tunggal. Silakan ke kelompoknya masing-masing untuk diisi. Mulai yang surat pertama. Surat pertama dulu, silakan dikerjakan. Kalau sudah, ada yang sudah, tidak perlu saya panggil, boleh maju per kelompok satu-satu yang maju. Silakan. Didiskusikan kelompok kalian masing-masing. Sekarang coba untuk kelompok 4 mengerjakan surat pertama. Silakan maju. Silakan. Mana kelompok 4? Siapa? Ya, silakan maju. Diisi.
aja bisa. SMK 6 di mana-mana kalau PKL mesti dikembangkan bagus sekali pekerjaannya. Itu ya. Nah, sekarang apa yang kita pelajari tadi itu tentang pengelolaan surat masuk dan keluar dengan buku agenda. Nah, buku agendanya ada 3, yaitu agenda tunggal, sama-sama. Nah, 3-3-nya bisa kita ambil salah satu. Jangan semuanya dipakai, salah satu aja. Mana yang kalian nanti bekerja di situ suruh agenda aja bisa. Yang mana aja bisa. Nanti ada sistem yang lainnya. Nah, ini tadi adalah kita caranya mengelola surat masuk dan surat keluar. Nah, untuk berikutnya pertemuan yang akan datang, surat itu ada 13 ya, 13 surat. Kita akan masukkan ke dalam file-file. Kemudian kita masukkan ke filing kabinet sebagai tempat almari menyimpan berkah. Di antaranya adalah surat. Itu jelas ya. Nah, jadi besok minggu depan jangan lupa membawa map Snell Hector. Ini namanya map Snell Hector. Sudah ya? Ya, karena waktunya sudah habis, kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.